Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat menikmati malamnya. Kita akan berbincang-bincang di webinar kita ini. Di webinar kita menyebutnya webinar keramba seperti itu. Kita akan membahas seputar permasalahan-permasalahan yang ada di Danau Meninjau. Gitu. Ada banyak permasalahan di situ, ada keramba di situ, ada potensi wisatanya sebenarnya juga ada banyak hal lain. Nanti kita akan masuk juga kepada beberapa pemberitaan yang sudah diberitakan oleh media-media nasional dan media lokal terkait dengan Danau Meninjau ini. Nah, kalau kita bicara lebih luas lagi, sebenarnya Danau Meninjau ini adalah danau yang diperhitungkan di Indonesia seperti itu. Danau yang diperhitungkan di Indonesia. Artinya, untuk bicara Danau Meninjau, kita juga bicara Indonesia, sesungguhnya seperti itu. Kita juga bicara Indonesia. Artinya, pembicaraan Danau Meninjau ini merupakan sesuatu pembicaraan yang apa ya namanya? Kalau saya menyebutnya permasalahannya rumit dan ruwet gitu. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita hadirkan ada 5 narasumber yang akan berbicara pada malam hari ini pada webinar keramba ini. Kita menyebutnya webinar keramba. Yang pertama itu ada dari Pak Indrawadi Mantari. Selamat malam Pak Indrawadi. Pak Indrawadi adalah pemilik keramba di Danau Meninjau, keramba ikan di Danau Meninjau. Dan beliau beraktivitas selalu dengan Danau Meninjau. Beliau beraktivitas banyak dengan Danau Meninjau seperti itu. Nah, kita akan dengarkan bagaimana permasalahan keramba yang akan disampaikan oleh Pak Indrawadi Mantari nantinya. Kemudian kita juga menghadirkan narasumber kedua. Narasumber kedua ini Bu Rizka Safrinawati. Bu Rizka ini adalah peneliti alga. Peneliti alga. Kita menganggap bahwasanya kebutuhan alga atau permasalahan alga di Danau Meninjau ini menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Selamat malam Bu Rizka. Kemudian yang ketiga ada Pak Andri. Ada Pak Andri. Selamat malam Pak Andri. Pak Andri itu adalah pemilik keramba Danau Meninjau juga. Selamat malam Pak Andri. Dan satu lagi kita punya narasumber yang ini juga penting menurut kita gitu, yaitu Pak Heri Ale. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam. Dan terakhir kita punya Pak Samsul Bahri. Selamat malam Pak Samsul. Kita akan bahas-bahas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kita akan bahas-bahas seputar permasalahan-permasalahan yang terjadi di Danau Meninjau ini. Mohon maaf, bahwasanya Pak Indra Mantri ini merupakan penyelam Danau Meninjau. Seperti itu Pak ya. Kita menyebutnya penyelam Danau Meninjau. Oke, yang pertama itu kita akan coba share dulu beberapa artikel-artikel, beberapa pemberitaan-pemberitaan yang terjadi di Danau Meninjau. Ada 2 pemberitaan yang menurut kami itu penting untuk dibahas. Yang pertama itu kita dari Langgam. Ada dari langgam.id. Judul beritanya 5 danau di kawasan Sumbar. 5 danau di Sumbar kawasan strategis. Masalah meninjau prioritas nasional. Nah, ini yang kita maksud tadi bahwasanya meninjau itu kita bicara nasional, tidak hanya bicara Kabupaten Agam gitu. Ini merupakan potensi yang besar dan ini juga masalah yang besar juga. Makanya kita coba untuk selesaikan itu malam ini, kita coba untuk bahas itu malam ini. Yang kedua, ada berita yang agak
dalam tanda kutip itu agak tidak mengenakan seperti itu. Penertiban dari judulnya tidak mengenakan seperti itu. Ini dikutip dari bentengsumbar.com, penertiban karamba di danau yang menghalangi akan ditindak keras seperti itu. Nah, dua berita ini yang menjadi uh, menjadi uh, landasan utama kita untuk berbicara seputar danau meninjau ini nantinya seperti itu. Itu dulu, kita langsung masuk saja kepada yang pertama. Itu kita mulai dari Pak Andri. Selamat malam Pak Andri. Selamat malam Pak Andri, bisa di oke-kan dulu untuk permintaan unmute-nya. Sudah Pak Andri? Halo. Halo, bisa didengar? Ya, sudah bisa didengar. Bisa. Iya. Pak Andri, ya. kita menyebutnya sebagai narasumber untuk berbicara tentang karamba di danau meninjau. Ini merupakan masalah yang seringkali banyak terjadi di danau meninjau seperti itu. Sebenarnya apa sih Pak permasalahan yang terjadi di karamba itu? Itu pertanyaan besar gitu Pak. Ada banyak permasalahan yang kita temukan dalam beberapa riset belakangan. Ada kebutuhan pakan di situ, ada kebutuhan oksigen di situ, kebutuhan transportasi dan pasar, kebutuhan karyawan dan lapangan pekerjaan, bencana kematian ikan secara massal. Itu beberapa permasalahan yang sudah kita rangkum sebelumnya. Nah, silahkan Pak Andri. Kita beri waktu 15 menit. Silahkan Pak Andri. Ya. Baiklah. Naik karamba di danau meninjau sebetulnya kalau saya selaku jadi kalau menurut saya sebetulnya hal ini sudah ibarat ibarat orang sakit sudah terlalu akut sakitnya baru diobati gitu. Nah, jadi apa salahnya dari kemarin-kemarin pas kita baru memulai usaha buka jaring jalapung ini di danau meninjau, nah, ini dibenahi oleh pemerintah, dikasih aturan main, dikasih pengarahan seperti daerah-daerah lain. Contohnya Danau Toba atau daerah Jawa sana itu kan dikelola oleh pemerintah gitu. Jadi kalau sekarang disalahkan petani karamba, ya yang namanya petani karamba ini istilahnya kita ini berusaha cuman pribadi-pribadi tanpa ada bantuan dari pihak manapun. Jadi kalau terjadi sesuatu di danau kita, misalnya datangnya istilah tubuh atau kerusakan air di danau kita, ya si pemilik karamba sendirilah yang menanggung risiko. Banyak kita dengar beberapa tahun yang lalu, banyak sekali kerugian-kerugian petani karamba tanpa adanya imbas atau campur tangan dari pemerintah. Jadi kalau dari awal pemerintah ikut campur tangan masalah karamba di danau meninjau ini, mungkin polemik masalah karamba di danau meninjau ini
tidak akan seserumit sekarang ini gitu. Jadi kalau menurut saya selaku petani karamba, jangan kita salahkan sepenuhnya kepada petani gitu. Jadi kenapa saya bilang begitu? Soalnya di setiap ada permasalahan yang disalahkan petani karamba karena terlalu pencemaran dari pakan ikannya. Nah, sehingga terjadi pengendapan segala macam. Sementara kita petani, kemana mau mengadu gitu? Kemana kita akan menyalurkan aspirasi? Sementara petani kita ini hanya berkaramba pribadi-pribadi, tidak ada yang berkelompok, tidak dikoordinir oleh satu lembaga gitu. Jadi itulah kendalanya sekarang kita berkaramba. Kalau kita bandingkan pada tahun 1993 sampai 97, itu orang berkaramba sangat bagus hasilnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena oksigen air kita bagus, plankton kita bagus. Nah, seterusnya lagi, orang punya karamba itu tidak perlu banyak kotak gitu. Nah, tidak perlu banyak sekali kotak-kotak atau apanya itu tempat pembesaran ikan. Kenapa? Karena setiap dalam satu kotak pada tahun itu, pada tahun-tahun sebelum tahun 2023, itu penghasilan satu kotak karamba itu bisa menghasilkan 1 ton sampai 1,5 ton panen dalam ukuran 5 kali 5 meter gitu. Tapi sekarang karena pengaruh oksigennya sudah tidak ada, plankton kita sudah nggak ada, pencemaran air yang katanya diakibatkan oleh pakan ikan ini, nah, itu menyebabkan satu kotak karamba itu sekarang paling banyak orang bisa panen 600, itu udah hebat itu dalam satu kotak. Jadi menurut saya makanya masyarakat petani sekarang ini berlomba-lomba membuat karamba banyak-banyak. Karena dalam satu panen biasanya satu kotak bisa 1,5 ton. Kalau sekarang 4 kotak atau 5 kotak baru bisa mencapai 1,5 ton. Jadi itulah makanya bertambah marak karamba-karamba di Danau Meninjau ini. Tapi kalau kita sikapi dari awal, kita ada pembenahan masalah air danau kita ini, pengelolaan yang secara bagus, saya rasa mungkin orang hanya punya petani karamba ini tidak perlu banyak-banyak kotak gitu. Saya rasa 8 kotak pun cukup. Kalau bisa berkalanya itu panennya bisa sekali 15 hari atau sekali 10 hari. Karena penghasilannya itu bisa satu kotaknya 1,5 ton. Kalau sekarang untuk mencapai 1,5 ton itu mau 4 kotak sampai 5 kotak gitu. Jadi itulah yang pernah saya alami selaku petani karamba, ditambah lagi masalah bencana alam. Jadi bencana alam ini kayak istilah orang meninjau ini angin darik gitu. Kalau sudah datang angin dari arah utara, dari arah timur, nah itu danau kita ini otomatis rusak gitu. Air terus berubah, maka kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan bencana alam ini ya ditanggunglah sendiri oleh petani karamba kita sendiri. Ya kemana kita harus mengadu? Belum lagi bayar pakan ikannya, belum lagi biaya bibitnya, berapa kerugian kita yang selama ini kita kasih makan, bahkan kayak orang yang partai-partai besar itu sampai miliaran kerugiannya. Nah, terpaksalah orang yang mencapai kerugian sebanyak itu ditanggung sendiri. Tapi kalau dari awal ada campur tangan dari pihak pemerintah atau satu lembaga yang menangani masalah danau kita ini, mungkin tidak akan begini jadinya gitu. Jadi kembali saya bilang kayak tadi, istilahnya ibarat orang sakit sudah akut dulu baru diobati gitu. Jadi apa salahnya pas baru-baru itu pemerintah turun tangan. Jadi kita jangan selalu menyalahkan petani karamba. Oh gara-gara petani karamba danau kita rusak, wisata nggak ada. Ya itu kita tidak bisa menyalahkan petani 100% gitu. Jadi kalau saya selaku petani karamba ini, kalau dibilang kayak gitu, saya tidak bisa menerima. Jadi kalau ada sinergi antara petani karamba ini dengan pihak pemerintah, contoh kita dikelola oleh pemerintah, kita punya karamba di satu petak kotak karamba itu kita kenakan pajak. Nah, misalnya satu kotak dikenakan pajak 50.000 lah. Kalau 8 kotak mungkin 400.000 setahun gitu. Jadi saya rasa petani ini tidak akan keberatan. Atau
dikelola oleh pemerintah, misalnya kita akan menggunakan pakan ikan. Pakan ikan ini dikelola oleh satu lembaga, bukan dikelola oleh pengecer-pengecer yang ada sekarang. Sekarang setiap bulan pelet ini pernah kita dengar, mungkin sama-sama petani mungkin sudah mengetahui, kenaikannya terus 10.000 per kilo, 10.000 sekarungnya kan. Sementara penjualan kita merosot gitu. Nah, jadi tidak ada keseimbangan. Jadi karena tidak ada pengelolaan yang istilahnya yang dikelola secara baik gitu. Jadi kalau saran saya, kalau usulan, kalau bisa kita libatkan pemerintah ikut campur tangan sama petani, diarahkan atau kita bikin koperasi lah, semacam koperasi atau gimana istilahnya. Nanti misalnya harga pakan itu satu karungnya 400 misalnya. Kita dibebankan kepada petani ini 405.000 sekarungnya. Jadi kalau satu orang petani menghabiskan sekitar 5 ton, nah itu satu karung kali 5 ton kan berapa uangnya itu? Yang 5.000 inilah kita sisihkan untuk pengelolaan air danau kita ini. Nah, itulah mungkin yang belum terpikirkan oleh pemerintah kita, bagaimana istilahnya mengajak petani kita itu untuk saling bekerja sama dan bersinergi supaya demi kelestarian danau meninjau kita ini. Jadi jangan setiap ada permasalahan petani keramba yang disalahkan. Sementara saya rasa mungkin untuk aset danau, untuk aset daerah khususnya Tanjung Raya, ya mungkin hampir 60-70% lah kehidupan masyarakatnya berkaramba. Jadi kalau karamba ini harus dipunahkan atau Tadi kita sudah bicara soal beberapa permasalahan di daerah meninjau dan tadi itu sudah masuk ke pakan. Nah, silahkan lanjutkan Pak Andri. Kita punya waktu 5 menit lagi untuk Bapak. Silahkan lanjutkan Pak. Saya lanjutkan Pak Sultan. Iya Pak, silahkan. Halo. Oke lah, karena saya mohon maaf tadi karena ada gangguan. Saya lanjutkan lagi karena karena disinggung oleh Pak Sultan tadi masalah pakan. Saya rasa sudah ada penelitian, beberapa penelitian dari pihak LIPI dan instansi terkait mengenai danau kita ini. Bahkan sudah dibilang sudah terjadi banyak sekali pengendapan di danau kita. Biasanya kalau kita berjalan di danau, khususnya daerah saya ini, daerah Bayur, itu daerahnya kan landai. Biasanya kalau kita berjalan, biasanya masih nampak pasir gitu. Ini semakin ke tengah kaki kita ini udah masuk lumpur gitu. Jadi gimana solusinya? Sudah ada dulu dicanangkan masalah pengerukan limbah ini, atau mungkin yang disebut istilah orang ahlinya mungkin semacam alga atau kotoran pakan ikan ini. Jadi diusulkan ada beberapa orang mengusulkan untuk mengadakan pengerukan danau ini, tapi setelah ada uji coba di daerah PLTA sana tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Taruhlah bisa kita keruk ini lumpur atau limbah ini, pembuangannya kemana gitu. Nah, itu pula kendalanya sekarang. Jadi kita ambillah contoh dulu, ada beberapa bulan danau kita ini tidak bisa kita gunakan untuk berkaramba atau beternak ikan, membesarkan ikan. Itu ada 3 bulan. Tidak bisa kita beraktivitas di danau, masalah jaring jala apung ini. Setelah danau kita ini bagus, orang mulai memasukkan bibit, itu hasilnya sangat memuaskan sekali. Hasilnya lebih banyak, panennya pun lebih cepat gitu. Itu karena apa? Karena danau kita ini sudah diistirahatkan sekitar 3 bulan karena pengaruh bencana alam waktu itu. Istilah orang meninjau Tanjung Raya ini angin dariknya itu. Jadi setelah danau ini digunakan karena sudah diistirahatkan, mungkin karena orang mengasih pakan ikan ini tidak berapa, danau kita ini bagus gitu. Jadi saya rasa solusinya begitu.
jangan kita salahkan orang petani berkaramba. Jadi diajaklah petani ini, dirangkullah dirangkullah kami ini sebagai petani, bagaimana bagusnya. Kalau memang ada endapan atau kotoran ikan yang dibilang mengendap ke dasar danau, apa solusinya? Soalnya gimana? Ada juga itu dari masukan-masukan dari masyarakat khususnya petani. PLTA kita ini kan dulu batang apa itu yang batangan tokan itu kan sekarang didam itu untuk PLTA. Sementara air yang diambil cuma dari atas saja. Sementara dari bawahnya kan tidak ikut gitu. Jadi cuma air di atasnya yang diambil. Jadi sementara kalau dulu tahun-tahun 70, 78 sampai 80 sebelum ada PLTA itu batangan tokan itu kan mengalir terus. Makanya kalau sekarang pun kita lihat ikan-ikan yang ada di danau kita ini pun sudah banyak yang hilang. Kayak rinuaknya, udang yang halus-halus, ada lagi istilah orang meninjau ini cideh-cideh yang nggak ada lagi. Nah, jadi untuk itu, ini pendapat saya atau usulan saya ini, rangkullah petani ini, diajak bekerja sama, mungkin bagaimana solusi yang terbaik. Mungkin yang saya usulkan tadi, kita beli pelet 400, dinaikkan 405.000 ke petani. Yang 5.000 ini dijadikan iuran. Berapa ton orang satu hari ngasih makan ikan. Satu orang yang berkaramba itu ada mungkin agak 10 kotak atau 20 kotak. Berapa ton dia sehari. Nah, yang 5.000 itu kita sisihkan. Kita bikinlah suatu lembaga atau koperasi. Nah, nanti kita melalui koperasi lah mengambil pelet. Pemasaran ikan pun kita melalui koperasi. Jadi ada istilahnya, di sini harga pelet beda, di sini beda. Pemasarannya pun, penjualan ikan ini ke sana beda kan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya begitulah apanya. Kalau untuk jalan keluar, kalau memang menurut penelitian dari ahlinya atau LIPI ini, masalah pengendapan pakan ikan ini, dirangkullah ke petani kita ini. Gimana solusi yang terbaik? Ya Pak. Supaya bisa lumpur apa ini. Jadi itulah yang bisa baru saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya pembicaraan kita malam ini bisa ada jalan keluar yang terbaik bisa kita ambil gitu. Sekian dulu Pak Sultan. Terima kasih banyak Pak Andri. Artinya secara itu ini saya coba merangkum pembicaraan Pak Andri tadi. Artinya dari sekian banyak permasalahan yang terjadi di Karamba ini, sebenarnya masalah yang paling utama itu adalah masalah pakan seperti itu. Karena ini yang efek pakan ini yang berimbas nantinya ke jadi endapan di dasar laut, jadi kotoran ikan, jadi zat kimia atau jadi bencana tahunan atau dan lain-lain. Itu kan semuanya bicara tentang pakan, termasuk juga bicara terkait dengan ekonominya juga itu berasal dari pakan ikan sebenarnya gitu kan. Nah, untuk selanjutnya sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Andri yang sudah menyampaikan bagaimana sebenarnya permasalahan yang terjadi di Danau Meninjau itu, khususnya bagi petani ikan, bagi pemilik jala apung, apa namanya? Jala apung. Ya, jala apung. Jala apung. Kita sudah punya Kita sudah punya salah seorang narasumber lain yang akan berbicara tentang pakan ini. Kita coba untuk mendengarkan pendapat beliau nantinya. Semoga saja pendapat-pendapat beliau, karena beliau merupakan seorang peneliti alga, dan alga itu dianggap sebagai makanan alternatif atau pakan alternatif untuk ikan-ikan seperti itu. Kita dengarkan juga pendapat dari Bu Rizka. Bu Rizka merupakan peneliti alga, sekarang lagi menempuh pendidikan pasca sarjana. Silahkan. Selamat malam Bu Rizka. Ya, selamat malam Pak Giat. Kita juga sebenarnya kita juga sudah punya beberapa riset awal ya untuk ini, untuk untuk permasalahan di Danau Meninjau kita ini, di Kabupaten Agam khususnya Danau Meninjau ini. Kita melihat
ada 3 permasalahan utama yang terjadi di situ. Yang ini tentunya berkaitan sekali dengan keilmuan Bu Rizka. Yang pertama itu soal alga sebagai pakan alternatif versus pakan kimia seperti itu. Yang kedua itu soal kerusakan ekosistem danau. Itu permasalahan yang terjadi juga. Nah, yang ketiga itu soal budidaya alga. Kalau memang alga ini sebagai pakan alternatif, bagaimana nanti budidayanya? Nah, budidaya ini mesti diteruskan kepada petani-petani ikan sehingga panennya jadi banyak. Keramba tidak perlu karamba tidak perlu diangkat semuanya, danau jadi baik lagi, ekosistemnya jadi teratur lagi. Nah, ini yang akan Bu Rizka bahas. Silakan. Iya, Pak. Iya. Bu Rizka, silakan bagaimana tanggapannya? Kita beri waktu untuk Bu Rizka selama 10 menit. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Giat. Sebelumnya tadi saya sudah mendengar bagaimana keluhan dari Bapak Andri mengenai pakan dari ikan di kerambanya. Nah, di sini saya ada sedikit cuplikan slide. Bentar. Nah, di sini saya ada slide mengenai mikroalga itu sebagai pakan alami. Kita semua mikroalga ini termasuk awam ya Pak, jarang didengar oleh masyarakat umum gitu kan. Nah, mikroalga itu apa sih sebenarnya? Kenapa dia bisa dijadikan sebagai pakan alami? Sementara mikroalga ini sebenarnya yang menyebabkan terjadinya banyaknya mati ikan di Danau Maninjau itu salah satunya disebabkan oleh mikroalga ini, Pak. Nah, kenapa mikroalga ini bisa kita jadikan sebagai pakan alami? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan selanjutnya. Sementara ikan-ikan itu mati karena adanya mikroalga ini. Ini yang saudara Papa nih ya, yang mau ikut calon ini. Iya Pak. Nah, tidak semua jenis dari mikroalga ini yang terjadi kendala Pak. Di sini lampu mati. Mati lampu ya? Ya, di sini mati lampu. Tunggu bentar lagi. Iya. Di daerah di mana tuh? Lubuk Buaya Pak, Lubuk Buaya. Oh, iya. Hujan cuaca di situ loh, Pak Yonda. Hujan Pak. Sekarang hujan. Hujan ya. Oke, mohon maaf kepada Bapak dan Ibu-Ibu bahwasanya sudah terjadi ada kendala teknis di tempat Rizka berada. Nanti kita coba untuk sambungkan ulang ke Bu Rizka lagi dan kita akan dengarkan juga slide presentasinya nanti. Kita coba dulu masuk ke pemateri selanjutnya. Kita punya Pak Indrawadi. Kita punya Pak Indrawadi dalam webinar kita ini dan kita akan bincang-bincang soal ada apa sebenarnya di dalam danau itu. Kita akan bincang-bincang soal itu. Karena Pak Indrawadi ini disebut sebagai
penyelam danau meninjau seperti itu. Tadi saya mendapat bocoran bahwasanya di dalam danau meninjau itu ada banyak sulfur, ada banyak zat-zat kimia karena danau meninjau itu gunung aktif. Nah, seperti itu. Dan tentunya Pak Indrawadi orang yang dianggap bukan orang yang dianggap, tapi orang-orang yang benar-benar punya pengalaman untuk masuk ke dalam danau meninjau itu lebih jauh seperti itu. Kita juga sudah punya beberapa riset dasar soal ini. Yang pertama itu sebenarnya bagaimana keadaan danau meninjau itu, seperti itu. Ini kita minta dulu kepada Pak Indrawadi, apakah potensi dasar danau itu berkemungkinan tidak untuk meningkatkan hasil ikan keramba, atau justru sebaliknya, atau kalau itu terjadi sebaliknya, justru bagaimana cara penyelesaiannya itu, gitu, seperti itu. Nah, kemudian juga kita akan bicara soal penjelasan keadaan belerang di danau meninjau atau sulfur di danau meninjau, dan bagaimana juga nantinya solusi menghadapi itu. Kita serahkan dulu kepada Pak Indrawadi. Selamat malam, Pak Indra. Halo? Halo. Halo Pak Indra, selamat malam Pak Indra. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ulangi lagi, bahwasanya kita akan bicara soal keadaan danau meninjau. Silakan Pak Indra, kita akan bicara soal potensi dasar danau itu, apakah itu memungkinkan untuk terjadinya peningkatan hasil ikan keramba atau justru sebalik? Kalau keadaan dasar danau itu tidak memungkinkan untuk peningkatan hasil keramba, nah bagaimana solusinya? Kita bahas. Ini mesti kita bahas, dan juga satu lagi itu kita punya keadaan belerang di dasar meninjau, dan bagaimana solusi menghadapi keadaan belerang itu atau sulfur itu. Silakan Pak Indra, selamat malam Pak Indra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita punya waktu untuk Pak Indra 10 menit, silakan Pak. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Sebenarnya saya bagaimana dikatakan penyelam danau meninjau rasanya terlalu berkelebihan, karena memang yang menyelam betul, artinya karena saya kebetulan penyelam bersertifikat selam, memang pernah menyelam di danau meninjau, tapi jauh-jauh hari sebelum jadinya peristiwa-peristiwa kematian tumbuh belerang, kematian ratusan ton ikan. Memang pasca kematian ratusan ton ikan pada pada hari Senin tanggal 19 September 2016 kita ke Negari Bayu, mungkin Pak Andri kampungnya di sana ya Pak Andri. Kita di tempatnya Pak Azwar, mantan wali negari kata beliau waktu itu. Kita memang kebetulan saat itu ke sana, kita dari Tiku, betul memang bawa peralatan selam, tapi tidak memungkinkan saat itu kita mau menyelam, sangat tidak memungkinkan. Kondisi air yang keruh, bau, kemudian dipastikan dasarnya gelap. Nah, tapi kan kita tidak kehilangan akal. Bagaimana caranya supaya kita dapat mengambil video kondisinya di bawah keramba itu seperti apa. Nah, kita juga banyak baca berita, baca laporan-laporan penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa di keramba itu sudah terjadi penumpukan dari sisa-sisa pakan. Akhirnya kita saat itu dengan orang awak nih, bapak-bapak, ibu kan tidak kehilangan akal. Kamera underwater termasuk lampunya kita bawa ke tengah sedikit dengan perahu Pak Azwar itu rasanya, ya saya masih ingat. Kita pakai tali. Kita pakai tali dari atas,
kita turunkan kamera, langsung kita rekor dari atas, kita turunkan kamera, kira-kira 8 depa. Kalau 8 depa, 1 depa itu kira-kira 1,5, berarti kira-kira sekitar 14-15 meter lah kedalaman. Baru kita ketemu dasar. Udah ketemu dasar kan terasa hentakan dari kamera, kita angkat kira-kira 30 cm sampai 50 cm, baru kita jalankan kameranya. Kita jalankan dengan dayung, dengan biduk. Kira-kira bisa kita saat itu mengambil gambar sekitar 15 menit, 15 video. Karena keterbatasan kamera juga, keterbatasan baterai, keterbatasan dari lampu, hanya memang segitu bisanya. Dan memang sangat gelap sekali. Kita hentak-hentakkan, nah muncullah dapatlah kita videonya. Mungkin kalau bisa saya share videonya, kita lihat bersama mungkin sedikit. Kita lihat, Pak. Terlihat videonya, Pak? Kelihatan, Bang. Lihat ya. Mungkin bisa sambil dibantu, Bang, dijelasin kira-kira apa itu tumpukannya. Ini videonya di kedalaman saat itu sekitar 11 meter. Sekitar 11 meter kita ukur dengan tali yang kita bawa. Itu kita hentakkan kamera ke bawah. Dari atas kita rasa-rasakan. Kan kelihatan tuh mengapung seperti sedimen-sedimen. Bisa sapakan bercampur dengan lumpur. Kemudian juga ini pemberat mungkin atau apa. Nah, ini yang putih-putih ini sisa-sisa dari bangkai ikan yang mati sebelumnya yang mengendap ke bawah. Nah, sebenarnya video kita ini panjang, tapi ada permasalahan di hard disk eksternal saya. Hanya ini yang yang ada pernah saya share ke YouTube sekitar 27 detik. Nah, kalau panjang video ini totalnya semua ada 15 menit. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya di bawah. Nah, ini yang kita lihatkan kelihatan seperti itu sedimen-sedimen itu naik dia. Nah, itu dia. Jadi lumpur dasar sudah bercampur dengan diduga ini sisa-sisa pakan. Kemudian yang putih-putih itu diduga tulang-tulang ikan sebelumnya yang mati ratusan ton itu, dan dia mengendap. Nah, itu kira-kira Pak, Bapak Ibu semua gitu kira-kira gambaran di bawahnya. Dan kita juga lama di sana, ada 1 harian, kita juga ngobrol-ngobrol dengan masyarakat setempat, juga dengan Pak Wali, juga dengan petani-petani keramba kita. Saya sebenarnya sangat sependapat dengan Pak Andri. Jika terjadi kematian massal karang, karena saya terbiasa di laut penelitian karang, kita tidak pantas lah rasanya, tidak kurang pas lah rasanya menyalahkan ini adalah petani keramba semua. Karena memang menurut saya kalau petani-petani kita, artinya yang masyarakat lokal sendiri, paling-paling dia hanya mampu 4-5 atau paling tinggi itu 10 keramba ada yang punya. Paling segitu mereka yang kemampuan dari penduduk lokal kita yang memang usaha dia dari keramba. Nah, tetapi sebenarnya kearifan lokal dari masyarakat sana jauh lebih alami, bagaimana masyarakat petani kita tuh paham dengan
pengelolaan air Danau Meninjau, bagaimana pengelolaan dari keramba itu sendiri. Ketika sudah datang angin dari timur tadi ya Pak Andri, jadi sudah ada tanda-tanda akan terjadi semacam tubuh belerang. Nah, cuma dalam catatan dari mungkin peneliti-peneliti dari LIPI, dari manapun sudah banyak melakukan penelitian. Soalnya sekarang, kalau dulu dari catatan-catatan yang kita baca, kalau dulu itu kan terjadinya peristiwa tubuh belerang ini kan 1 kali setahun. Rata-rata 1 kali setahun. Dan masyarakat kita di lokal di sana, petani keramba kita pasti sudah paham kapan akan datangnya itu. Apakah bulan Agustus, September, atau akhir tahun. Nah, ketika akan datang itu karena kearifan lokal mereka pasti tidak berkeramba. Karena diperkirakan 2 bulan, 3 bulan lagi akan terjadi tubuh belerang. Walaupun sudah sebelumnya di pembesaran ikan, karena kearifan lokal sudah punya catatan waktu, disegerakan panen. Jadi untuk mengurangi dampak kerugian. Nah, kemudian dalam perkembangan dalam berikutnya, tubuh belerang terjadi lagi 2 kali setahun. Kemudian 3 kali dia setahun lagi terjadi. Baru dikembangkan keramba, 1 bulan, 2 bulan, datang lagi tubuh belerang. Sebentar kemudian datang lagi. Nah, seperti cerita Pak Andri tadi, dengan berhenti saya 3 bulan, tidak berkeramba, kemudian berkeramba lagi, itu hasilnya jauh lebih meningkat dibanding yang sebelum-sebelumnya. Jadi memang sepertinya alam ini, danau kita memang perlu keseimbangan. Ketika banyak rekomendasi dari peneliti, dari pemerintah, agar mengurangi jumlah keramba yang sekian puluhan ribu, katanya maksimal daya dukung itu hanya 6.000. Nah, kan ini yang jadi persoalan sebenarnya. Nah, selalu kira-kira yang dilimpahkan itu adalah ke petani-petani kita. Mungkin ada beberapa pengusaha-pengusaha yang mungkin dia punya keramba mungkin ratusan keramba atau puluhan keramba, ini mungkin yang dikurangi jumlahnya. Kalau petani-petani kita, saya rasa paling tinggi itu mereka hanya punya 10 mungkin yang paling banyak. Jadi rata-rata mungkin 4 atau 5. Atau mungkin hanya 2 atau 3. Jadi selalu kira-kira ini yang keluar. Tapi saya tidak terlalu mendalami soal itu. Saat itu kita hanya mengambil video dokumenternya seperti apa betul keadaannya di bawah itu. Nah, hal video itu juga terinspirasi sebenarnya dari teman kita di Danau Toba yang juga terjadi fenomena seperti ini, dan dia memang betul-betul melakukan penyelaman. Dan kita di Meninjau saat itu angkat tangan, kita tidak memungkinkan, sangat tidak memungkinkan. Bahkan ketika kena air danau saja saat itu, kaki, tangan langsung terasa gatal, dan kita cuci tangan, cuci kaki pakai sabun cuci piring ini, Sunlight dan sejenisnya. Saya menghilangi gatal-gatal saat itu. Demikian mungkin Pak penyampaian saya pendek saja. Mohon maaf videonya tidak lengkap karena permasalahan di hadis internal. Kira-kira video tadi lah gambarnya seperti apa, ada namanya itu di dasarnya. Dan video itu tahun 2016. Sejak dari 2017 ke atas, kita sampai hari ini belum adakan lagi atau pengambilan gambar lagi di Meninjau itu seperti apa dasarnya sekarang. Di titik kita pengambil yang lama. Demikian saja dulu Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ada sedikit pertanyaan yang mesti kita selesaikan bersama, yaitu apakah keadaan dasar danau ini dalam keadaan yang serupa ini memungkinkan terjadinya peningkatan, dan keadaan ini terjadi tidak melakukan peningkatan bagi ikan. Nah, kita akan tanya solusinya nanti, tapi kita akan tanya solusinya nanti ke Pak Indra lagi. Kita nanti dulu ke Bu Rizka bicara tentang alga tadi. Silakan Bu Rizka, kita mulai. Selamat malam. Ya, selamat malam Bapak. Mohon maaf tadi ada kendala ya Pak.
Nah, kita sambung lagi Pak mengenai pakan mikroalga sebagai pakan alami ikan. Nah, tidak semua dari jenis mikroalga ini yang bersifat racun, Pak. Tidak semua yang bisa mematikan hewan perairan. Namun, ada beberapa jenis dari mikroalga ini yang bisa dijadikan sebagai pakan ikan. Nah, sebelum kita masuk, apa aja sih jenis dari mikroalga ini yang bisa dijadikan sebagai pakan? Kita lihat dulu apa itu mikroalga, Pak. Karena belum semua orang yang mengetahui apa itu mikroalga itu sendiri. Nah, mikroalga itu sendiri itu merupakan tumbuhan air di mana tumbuhan air ini mampu melakukan fotosintesis di mana ukuran dari mikroalga ini sangat kecil, Pak. Dia tidak bisa dilihat dengan hanya mata biasa. Dia harus menggunakan alat untuk melihatnya, yaitu dengan mikroskop. Kemudian mikroalga ini juga mampu untuk memproduksi makanannya sendiri, yaitu dengan melakukan fotosintesis. Mikroalga itu sendiri juga sebagai sumber makanan bagi hewan perairan, seperti sehingga mikroalga ini bisa dijadikan sebagai pakan, gitu Pak. Nah, ini adalah piramida ekologi, di mana piramida ekologi ini terdapat produsen, herbivora, karnivora kecil, dan karnivora besar. Nah, di dalam piramida ekologi ini terdapat jaringan makanan. Nah, apa itu jaringan makanan? Di mana jaringan makanan ini merupakan suatu sistem kompleks dan dari beberapa rantai makanan. Dapat kita lihat, Pak, pada gambar ini ada gambar rantai makanan, jaring makanan. Di sini ada alga. Nah, alga inilah yang menjadi produsen utama bagi hewan-hewan yang ada di perairan, Pak. Kenapa alga ini bisa dijadikan produsen? Karena alga ini melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, Pak. Nah, kemudian, ini ada nutrisi, Pak. Nutrisi ini berasal dari ikan-ikan yang telah mati dan sedimen-sedimen sedimen pelet makanan ikan yang telah mengendap tadi, Pak. Sedimen inilah yang nantinya diuraikan oleh bakteri, Pak. Sehingga alga bisa melakukan fotosintesis dengan adanya nutrisi tadi, dengan bantuan bakteri dan adanya cahaya matahari. Kemudian alga ini dimakan oleh zooplankton, seperti yang telah disebutkan oleh Bapak Andri tadi, bahwasanya planktonnya itu mulai berkurang. Kemudian zooplankton ini nantinya dimakan oleh ikan-ikan pemakan plankton ataupun ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil ini nantinya akan dimakan oleh ikan-ikan karnivora, ikan-ikan yang berukuran besar. Kemudian, apa sih peran dari mikroalga itu, Pak? Nah, timbul lagi pertanyaan, apa peran dari mikroalga itu sendiri? Mikroalga ini banyak sekali perannya. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar yang namanya spirulina? Nah, spirulina ini merupakan salah satu jenis dari mikroalga yang dimanfaatkan sebagai masker atau alat-alat kosmetik dan juga bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan. Tidak hanya sebagai bahan kosmetik dan obat-obatan, spirulina ini juga bisa digunakan sebagai pakan alami ikan. Nah, karena kita di sini membahas mengenai keramba tadi ya Pak, tentu ada masalah mengenai pakannya. Nah, salah satu solusinya dapat kita berikan yaitu dengan adanya mikroalga ini. Mikroalga ini berperan sebagai pakan ikan herbivora dan juga berperan sebagai pakan ikan untuk larva-larva ikan, Pak, ikan-ikan yang masih kecil itu, dan dia juga bisa sebagai pakan alami bagi zooplankton. Nah, bagaimana dengan ikan pemakan daging atau ikan karnivora? Nah, kita bisa memanfaatkan mikroalga ini sebagai makanan zooplankton. Nah, zooplankton ini nantinya yang akan
menjadi makanan bagi si ikan karnivora. Seperti itu, Pak. Nah, kita tahu ya Pak, danau itu memiliki banyak fungsi. Di antaranya itu ada penyediaan air bersih, baik itu untuk minuman, irigasi, kemudian digunakan juga untuk pembangkit listrik tenaga air, dan salah satunya itu ada juga fungsi danau itu sebagai budidaya tambak ikan maupun perikanan tangkap. Kemudian danau ini juga dimanfaatkan sebagai wisata alam selain fungsi danau yang telah disebutkan sebelumnya, Pak. Kemudian apa sih ancaman yang dihadapi di dalam ekosistem danau ini? Nah, ancaman yang sering terjadi itu Pak, ada namanya eutrifikasi. Di mana eutrifikasi ini merupakan peningkatan status kesuburan danau karena banyaknya masukan senyawa organik. Nah, dari manakah senyawa organik itu berasal? Dari sini tadi Pak, dari sisa pakan buatan atau pelet itu, dan berasal juga dari limbah domestik dan penggunaan pupuk. Nah, senyawa organik inilah yang nantinya akan menjadi makanan nutrisi bagi si mikroalga. Karena banyaknya penumpukan pelet itu Pak. Nah, itu tuh dapat menyebabkan mikroalga ini dapat berkembang pesat. Nah, itulah yang disebut dengan blooming alga. Karena terjadinya blooming alga ini menyebabkan si ikan-ikan ini menjadi mati, Pak. Kenapa? Karena tidak adanya oksigen yang masuk ke perairan karena diakibatkan banyaknya mikroalga di dasar perairan itu, Pak. Nah, seperti itu. Nah, dapat kita lihat, Pak, ini adalah contoh dari banyaknya mati ikan di perairan. Itu salah satunya ini adalah diakibatkan karena adanya blooming alga. Kemudian tadi telah disebutkan juga tantangan untuk budidaya keramba ikan ini. Apa saja itu Pak? Nah, salah satunya ini karena adanya peningkatan kandungan nutrien di perairan yang berasal dari sisa pakan tadi. Nah, karena sisa pakan ini yang menyebabkan melimpahnya alga di perairan, maka terjadilah kerusakan lingkungan yang menyebabkan ikan-ikan tadi mati. Nah, karena adanya kerusakan lingkungan, inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Lalu apa solusinya, Pak? Nah, solusinya kita dapat memakan alami. Contohnya itu adalah spirulina tadi Pak. Spirulina ada juga jenisnya itu chlorella. Nah, ini adalah terus bagaimana cara melakukannya, yaitu dengan kultivasi mikroalga. Dapat dilihat pada gambar ini Pak, ini adalah salah satu cara untuk mengkultivasi alga. Untuk mengkultivasi alga ini kita tidak perlu memakan biaya yang cukup banyak Pak, karena kita hanya membutuhkan cahaya matahari dan nutrisi-nutrisi untuk pertumbuhan mikroalga itu. Lalu nutrisi itu dari mana kita dapat? Nah, dari sisa-sisa pakan tadi Pak. Dari sisa-sisa pakan tadi yang kita ambil, kita jadikan itu sebagai nutrisi dari si mikroalga. Kemudian adanya karbon dioksida. Karbon dioksida itu dapat kita lihat Pak di gambar itu. Nah, ada kincir. Nah, kincir inilah yang menyebabkan adanya karbon dioksida nantinya yang akan membantu pertumbuhan dari si mikroalga. Apa keuntungan dari mikroalga ini sebagai pakan alami? Yang pertama itu ramah lingkungan, tidak seperti pelet.
kalau kita menggunakan pelet, tentu peletnya mengendap ke perairan, itu akan mengotori perairan. Sementara mikroalga ini dia termasuk bahan organik larut, sehingga dia bisa dikatakan ramah lingkungan. Kemudian untuk mengkultivasinya itu juga tidak terlalu sulit, dan dia itu dapat dikatakan ekonomis, tidak memerlukan biaya yang besar seperti itu, Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mikroalga sebagai pakan ikan ini, Pak. Kembalikan ke Jiat. Dikembalikan kepada Bapak Jiat. Terima kasih Bu Liska. Tentu ini menjadi suatu alternatif baru bagi danau meninjau kita. Semoga ini bisa diwujudkan nantinya. Kita minta juga kepada Bu Liska dan timnya untuk mewujudkan ini nantinya. Seperti itu. Ada lagi satu pembahasan yang mesti kita bahas di sini. Kalau kita kembali ke pemberitaan landasan kita tadi, pemberitaan yang kita jadikan landasan kita tadi, itu kita bicara tentang danau meninjau itu menjadi lima danau yang menjadi perbincangan di nasional. Nah gitu. Nah artinya danau yang lima di Sumbar ini, kenapa jadi perbincangan? Karena ini akan dijadikan objek wisata. Nah, untuk bicara objek wisata, kita sudah punya juga pakar dari wisata alam, atau pegiat wisata alam. Kita sapa dulu Pak Henry Ale. Pak Henry Ale. Selamat malam Pak Bisa Heri. kedengaran? Ya. Bisa kedengaran suara saya? Bisa Pak. Selamat malam Pak Heri. Malam. Ya, kita sudah terhubung bersama Pak Eri. Silahkan Pak menanggapi soal permasalahan yang terjadi di danau meninjau ini. Karena danau meninjau ini dikadang-kadang sebagai wisata. Ini yang menyebabkan terjadinya penertiban karamba dan lain-lain. Silahkan Pak Eri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya bukan pakar, tetapi kebetulan hobi berwisata di alam. Nah, hal menarik kalau kita bicara terkait danau meninjau, karena boleh dikatakan di Sumatera Barat danau meninjau salah satu danau yang view-nya sangat bagus apabila kita lihat dari ketinggian, baik itu di saat cuaca cerah siang hari maupun pada saat sunset di matahari mau tenggelam. Nah, saya ingat terakhir saya masih suka berenang di danau meninjau itu tahun 90-an. Nah, tahun 90-an itu masih sangat aman dan nyaman untuk berenang, dan pada saat itu juga turis mancanegara masih sangat banyak menginap di penginapan yang ada di situ. Nah, belakangan ini saya lihat wisatawan itu yang cottage yang ada penginapan di situ justru sangat berkurang. Ya, saya coba cari tahu dari beberapa teman-teman yang suka ini, ya kalau dulu biasanya kalau nginap mereka di sana, mereka bisa pagi jogging terus berenang kan, atau sore harinya. Kalau sekarang mereka tidak berani untuk berenang, itu tidak berani. Nah, kalau ini tadi ada beberapa hal seperti yang disampaikan Bu Rizka dan juga Pak Andri yang dari petani keramba, dan juga Pak Indra Wadiwantari. Nah, dalam hal wisata alam sih yang kalau sudut pandang saya ya, bagaimana kita bisa menjaga nature-nya itu alam tanpa merusaknya, dan juga mendapat manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Nah, bagaimana kombinasi itu, sementara kan dari satu sisi masyarakat di seputaran sekeliling danau meninjau itu mereka salah satu mata pencarian adalah dari keramba.
Nah, dengan tadi yang Mbak Rizka sampaikan dengan metode memanfaatkan alga apa segala macam, itu mungkin hal yang jadi menarik. Nah, wisata itu bisa macam-macam. Bisa jadi nanti wisata edukasi, edukasi, dan mudah-mudahan itu bisa jadi satu percontohan buat daerah lain dan bahkan provinsi lain gitu kan. Bagaimana memanfaatkan potensi alam yang ada sehingga bisa mendukung ekonomi masyarakat tanpa membuat tercemarnya air danau. Atau bisa juga pengelolaannya seperti apa. Kan kalau ingin keramba di daerah spot yang mana saja. Mungkin bisa dibatasi. Yang dekat ke daerah aliran sungai yang dekat PLTA. Tetapi itu juga harus dipikirkan bagaimana nantinya air yang mengalir di sungai itu berdampak seperti apa terhadap masyarakat yang di bawahnya, di hilirnya, yang memanfaatkan air tersebut. Hal-hal itu juga perlu kita perhitungkan. Danau Meninjau banyak wisata edukasi, kan edukasi untuk anak-anak, bagaimana sih budidaya keramba, terus juga edukasi macam-macam, edukasi keliling danau. Kalau view itu kan udah relatif ya, tapi edukasi yang menjaga kelestarian ekosistem alam itu yang penting gitu ya. Karena kenapa orang ke Sumatera Barat, dari beberapa teman baik yang dari lokalan Indonesia maupun dari luar, mereka suka Sumbar itu karena potensi alamnya yang natural. Mereka tidak maka mereka lebih suka berkunjung ke daerah-daerah yang lebih natural. Kalau masalah modernisasi, wisata modernisasi, tempat mereka banyak. Kalau nginap di hotel bintang, tempat mereka jauh lebih mewah. Tetapi mereka berwisata itu nginap di satu daerah, tapi masih nuansa memang kampung gitu. Memang kampung, mereka masih bisa dengar kicauan burung, mereka masih bisa dengar angin, suara angin, domestik angin di daunan apa segala macam. Juga mereka bisa melihat aktivitas kesenian tradisional apa segala macam. Justru mereka itu yang mereka harapkan mereka datang ke Sumbar. Karena kita di Sumatera Barat selain danau, gunung, terus laut, air terjun, dan bagaimana hampir seluruh potensi wisata ada di kita. Nah, dalam hal dan namanya asal jangan kita harapan saya sih jangan salah menangani. Nanti kita tujuan mengundang para wisatawan, tapi justru nanti lebih cenderung wisatanya arahnya ke modernisasi. Nah, itu akan menghilangkan karakter dan potensi-potensi natural yang ada di kita. Saya pernah ke beberapa daerah mengunjungi wisata dari daerah Jawa, seputaran Jawa. Justru mereka disediakan tempat nginap itu malah di pondok. Pondok beralaskan tikar pandan apa segala macam. Terus para wisata itu pagi dia ngikut aktivitas petani. Kalau pas kebetulan petani, kalau ke sawah dia ikut ke sawah. Tapi itu punya nilai tersendiri, punya nilai jual tersendiri. Kenapa? Karena di tempat mereka tidak pernah mengalami itu, tidak pernah merasakan itu. Mereka cuma mendapatkan hasil panennya, makan hasil panennya, beras atau buah-buahan. Tapi justru itu menjadi hal yang menarik bagi mereka. Nah, itu gambaran beberapa tempat seperti ada beberapa seperti di Goa Tetes, di Jember atau apa, justru natural. Di Jogja juga sekarang sudah beberapa tahun yang lalu justru natural semua. Nah, bahkan anak-anak sekolah internasional itu punya setiap tahun itu ada jadwal khusus untuk edukasi alam, edukasi berinteraksi dengan masyarakat. Nah, itu kalau orang-orang itu cukup banyak. Bang Ridwan Tulus selaku senior wisatawan dan di Indonesia, kalau saya bisa berani mengatakan di Indonesia, karena hampir seluruh orang di Indonesia tahu dan makan mancanegara. Justru mereka dikenalkan hal-hal yang nature, yang natural. Nah, kita punya di Sumatera Barat. Nah, bagaimana dengan potensi yang ada sehingga masyarakat
di sekitar Danau Meninjau juga bisa menerima manfaat dari apapun yang dilakukan di Danau Meninjau, karena jangan mereka jadi hanya jadi penonton. Nah, bisa jadi umpamanya kan nginep di rumah masyarakat di daerah Bayu umpamanya, cuma yang di daerah pinggiran bukit, ya rumah mereka dijadikan tempat nginep. Hanya satu, pernah beberapa tempat saya coba dampingi, ada seperti Nyarai, terus ada beberapa coba pengen wisata edukasi di Nagari gitu. Di situ waktu itu pada saat saya tidak akan menyebutkan tempatnya. Di situ dibikin komitmen, oke, bisa wisatawan masuk sini dengan catatan dia ngikutin aturan adat yang dan norma-norma agama yang ada. Dan saya coba tes case. Saya kasih penjelasan waktu itu ada rombongan teman-teman dari Taiwan. Saya coba jelaskan, kalian di sana pakaiannya harus gini. Oke, mereka ngikutin. Nah sayangnya di saat mereka live in di Nagari itu, mereka lihat seputaran di situ anak-anak muda. Nah di sini kok mereka yang orang-orang sini kok boleh pakai celana pendek, kami kok tidak boleh. Nah saya bingung untuk menjawabnya. Gitu. Nah hal-hal itu kalau memang untuk wisata seperti itu ya juga harus komit luar dalam. Aturan berlaku untuk luar dalam ke wisata yang akan berkunjung dan juga di lokalannya, supaya di saat kawan-kawan yang coba mempromosikan wisata itu juga jangan sampai ada timbul pertanyaan seperti yang saya alami tadi. Mungkin itu sekilas yang bisa saya gambarkan. Saya sangat senang di Danau Meninjau itu kalau di kilo berapa itu, kilo 30 atau apa, itu sangat suka lihat view di sana. Gitu. Terima kasih, mungkin nanti kalau apa bisa kita sambil diskusi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja, artinya Danau Meninjau ini kebahagiaan bagi kita ya. Artinya Danau Meninjau ini punya potensi wisata yang sangat bagus dan tentunya tidak perlu mengangkat keramba-keramba itu dari danau. Nah, selanjutnya kita punya satu narasumber lagi. Kita punya Pak Samsul Bahri. Selamat malam Pak Samsul. Selamat malam Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Jadi kita akan bahas soal Danau Meninjau ini. Ini kan Danau Meninjau ini kan merupakan merupakan bagian dari pertanian Indonesia. Ini pertanian ikan gitu kan. Karena ikan itu termasuk rumpun pertanian seperti itu. Nah, sekarang kita mau minta tanggapan nih Pak. Kita mau minta tanggapan kepada Bapak selaku Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Agam, Kabupaten Agam. Setelah kita mendengar berbagai permasalahan tadi, dan kita juga sudah menerima berbagai alternatif solusi dari para narasumber sebelumnya, kita minta dong bagaimana tanggapan Bapak untuk untuk merangkum semua itu, dan kita minta juga gagasan Bapak untuk bagaimana Danau Meninjau itu ke depannya. Nah, seperti itu Pak. Silahkan Pak, kita beri waktu 10-15 menit kepada Bapak. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sultan. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh para narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Andri sebagai petani, Pak Indrawardi ya sebagai penyelam, Dinda Ambo, Rizka ya sebagai akademisi atau peneliti, ada juga tadi yang terakhir Abang Ambo, Pak Ale ya sebagai pelaku pariwisata, dan tentunya seluruh yang bisa berkesempatan dapat berinteraksi dalam webinar pada malam hari ini. Tentunya ini suatu kebahagiaan bagi kita dapat bersilaturahim, bisa dapat berdiskusi bersama-sama membahas sesuatu yang sangat-sangat strategis bagi umat manusia,
tentunya khususnya bagi kita sebagai masyarakat yang Agam yang ada di Kabupaten Agam. Nah, terkait dengan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini, seperti tadi yang diangkat oleh moderator, ada suatu artikel berita yang mengatakan ada 5 danau yang akan dijadikan, akan dikelola, dikembangkan oleh pemerintah daerah, baik secara umum Provinsi Sumatera Barat dan tentunya akan kepada kabupaten kota yang ada di 5 danau tersebut. Ini sangat-sangat menarik memang karena danau ya, kalau kita bicara cara danau dulu, danau memang adalah salah satu objek yang sangat strategis dan vital dalam kehidupan masyarakat kita. Artinya kenapa? Karena danau itu adalah pusaran air, tempat di mana air berkumpul. Manusia tanpa air tentunya tidak akan bisa hidup. Nah, artinya kita sudah ada air. Orang bermasalah karena tidak ada air di tempatnya, susah dia mencari air. Kita ada masalah karena ada air. Nah, ini menarik nih buat kita coba kaji. Sama ketika saya juga waktu itu berdiskusi dengan pemerintah daerah Kota Padang. Waktu itu Kota Padang akan mengembangkan perusahaan umum daerah baru. Waktu itu lagi mengembangkan PDAM. Saya bilang, salah satu permasalahan di Kota Padang itu adalah masalah banjir. Dan PDAM di Kota Padang juga bermasalah juga dengan air. Artinya kita bisa bermasalah dengan air, banjir itu adalah air, PDAM juga bermasalah dengan air. Nah, kenapa kok tidak disinergikan aja? Air itu menjadi lebih bermanfaat. Nah, sama dengan meninjau juga kalau saya lihat. Kita orang bermasalah dengan air, orang berusaha untuk mencari air. Dan kita sudah punya air, tapi kita juga punya masalah. Nah, artinya apa? Artinya ada sesuatu sudut pandang di antara kita, di semua pihak yang ada atau stakeholder yang ada, yang belum sama. Baik dari segi petani, masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, baik usaha yang terkait langsung dengan danau, misalnya ada keramba tadi, untuk pariwisatanya, atau petani sekitarnya, sawah-sawah juga itu berpengaruh. Nah, mungkin ini yang perlu kita dudukan. Dan saya melihatnya, Danau Maninjau itu kalau kita punya kolam di rumah atau kolam ikan ya. Kolam ikan itu kalau airnya tidak berputar pasti sangat cepat sekali kotor. Makanya perlu adanya saringan disedot lagi, diputarkan, dimasukkan lagi airnya. Atau memang harus sering diganti, baru dia akan bersih dan akan bisa tempat hidup ikan bisa lebih layak, lebih bersih gitu. Saya rasa danau juga hampir sama seperti itu karena danau berbeda dengan laut. Apalagi tadi sudah dibahas yang tadi Pak Andri ya sebagai petani mengatakan menarik bahwa dulu sebelum tahun 2000-an kita bertani atau peternak ikan itu di danau nggak ada masalah. Sebelum ada PLTA, artinya kalau sekarang setelah ada PLTA, ini yang saya kutip ya, PLTA mengambil airnya setelah airnya dimasukkan ke turbin, turbinnya dialirkan ke laut atau ke Sungai Antokan, Batangan Tokan. Sementara endapan lumpurnya atau sisa-sisa pakannya itu mengendap di danau. Itu jadi bermasalah. Ya. Nah, boleh jadi itu salah satu permasalahan juga. Gitu. Nah, yang kedua yang menurut saya jadi satu permasalahan juga adalah ya masyarakat perubahan dari kondisi kita juga sendiri gitu. Artinya apa? Dulu penduduk boleh jadi belum terlalu banyak. Lahan-lahan atau hutan-hutan di sekeliling Danau Maninjau belum terlalu banyak dibuka. Jadi artinya air yang masuk ke danau itu benar-benar air juga tersaring juga. Nggak kotor yang masuk ke Danau Maninjau. Kalau sekarang sudah banyak lahan-lahan terbuka, maka air yang masuk ke danau itu juga langsung ketika hujan langsung masuk ke danau. Nggak ada lagi penyaringnya. Air yang ada di sawah juga langsung masuk ke danau. Semuanya berkumpul di danau. Nah, sementara perputaran air di danau itu sendiri, yang kalau saya misalkan kolam yang ada di rumah kita, tidak sama seperti ada di kolam tadi. Kalau kolam kita ada penyedotnya, kita putar, kita saring, kita masukkan lagi. Sementara danau kita tidak ada. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi penumpukan. Berkembanglah habitat atau suatu ekosistem yang lain, seperti yang disampaikan oleh Adinda Mbo tadi Rizka. Itu hukum alam, karena memang dia ada suatu habitat baru yang memungkinkan dia bisa tumbuh, bisa berkembang, ya dia akan berkembang. Nah, artinya apa?
banyak permasalahan baik dari kondisi dari masyarakatnya, dari danaunya sendiri, alamnya juga membuat kondisi Danau Maninjau itu menimbulkan satu permasalahan bagi kita. Nah, saya melihat ya ke depan harus ada sesuatu kebijakan bagi kita semua, artinya kebijakan betul-betul secara kolektif kita bersama-sama membahas danau ini yang di dalamnya itu ada unsur pemerintah daerah, ada petani, pelaku industrinya, dan ada juga unsur masyarakatnya. Walaupun misalnya masyarakat udah punya keramba di situ, tetapi kan masyarakat juga berkontribusi terhadap itu. Saya katakan tadi, dengan adanya pembukaan lahan, lahan perkebunan, pertanian itu juga akan berpengaruh. Nah, jadi harusnya kita benar-benar bersama bagaimana danau ini benar-benar bisa dijadikan solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu berpikir di balik suatu kondisi yang ada suatu nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Artinya apa? Kondisi saat ini yang terjadi, itu memang secara alam mungkin akan terjadi. Karena perubahan dari jumlah penduduk, perubahan perilaku manusia juga berubah. Pasti akan terjadi. Tapi artinya apa? Bagaimana kita menyikapi kondisi itu yang ada. Contoh tadi sudah disinggung oleh Adinda Ambo, Rizka. Dengan adanya sisa-sisa pakan tadi yang menyebabkan berkembangnya mikroalga, itu bisa dijadikan pakan. Nah, itu satu-satu solusi. Artinya kita bisa beralih dari pakan yang sudah ada yang pelet yang saat ini, kita bisa menggunakan pakan yang benar-benar hasil dari danau itu sendiri yang kita jadikan pakan. Itu satu. Yang kedua, ini saya belum tahu nih apakah pernah ada penelitian atau belum. Mungkin tadi Pak Indrawadi ya itu pernah masuk ke Danau Maninjau. Apakah mungkin nggak kira-kira misalnya sisa-sisa dari pakan kita atau lumpur yang ada di dasar danau itu kita sedot dan kita olah jadi pakan juga atau jadi pupuk minimal. Jadi pupuk. Contoh kenapa? Kalau saya di rumah kebetulan saya ada kolam kecil, kotoran dari kolam itu saya jadikan pupuk tanaman di rumah. Itu sangat bagus, sangat subur tanamannya jadinya. Saya tanam cabai rawit di rumah atau ladu kutu Jawa itu di pot saja ya alhamdulillah berlebih lah untuk konsumsi saya di rumah. Tetangga bisa juga ikutan gitu. Itu pupuknya dari kolam ikan yang saya ambil itu. Saya ambil bekas pakan ikan itu kita siramkan ke pot-pot ikan. Nah, memungkinkan nggak kalau seandainya lumpur itu kita sedot dan kita jadikan suatu pupuk organik, itu bisa bermanfaat bagi petani juga kita bisa bermanfaat, dan alamnya juga terjadi keseimbangan. Nanti mudah-mudahan kita ada satu kajian seperti itu. Makanya saya inginkan ada suatunya kelembagaan kolaborasi yang inovatif. Artinya itu yang saya ingin coba sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai bentuk yang harus kita jadikan suatu solusi yang di dalamnya di mana ada aspek akademisi, peneliti, pelaku industri sendiri, pemerintah daerah sebagai regulasinya, yang itu akan memikirkan yang setiap saat. Dan masalah yang terjadi di danau ini tidak akan berhenti dengan satu selesai saja, tidak. Oh, masalah ini kita selesaikan, dia akan berhenti, tidak. Akan timbul masalah lain lagi, itu kan pasti akan ada, karena ini alam. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dengan adanya kelembagaan yang kolaboratif dan inovatif itu, itulah yang memikirkan, menganalisa, mendesain seperti apa kebijakan-kebijakan atau solusi-solusi yang kita bisa ambil dari kondisi alam itu yang ada. Tadi menarik juga saya disampaikan tadi oleh Bang Ambo, Bang Ale ya, sebagai pelaku pariwisata. Betul, saat ini kita bisa mengembangkan pariwisata pendidikan. Di beberapa daerah saya juga dengar di luar Sumatera Barat, orang sudah memanfaatkan sawah itu kalau untuk belajar menanam padi aja bayar 300.000. Itu kalau di kampung kita di Maninjau, kalau mau menanam mungkin gratis kali dah. Artinya malah orang yang menanam itu dibayar. Diupah istilahnya menanam padi. Diupah, kasih bisa upahnya 70.000 sehari atau ada yang 100.000 sehari upahnya. Sementara di daerah lain, orang disuruh menanam, para orang itu yang bayar kayak kita. Kayak yang punya lahan sawahnya. Itu ada pariwisata pendidikan, di mana mereka, masyarakat tuh ingin merasakan bagaimana menanam padi tadi. Dan itu sudah banyak dikembangkan di beberapa daerah. Nah, kita juga sebenarnya bisa dikembangkan juga. Artinya,
keramba ini tetap ada, tetapi keramba yang sehat, keramba yang benar-benar higienis dan tidak berdampak negatif kepada danau. Itu yang kita siapkan. Nah, keramba itu sendiri bisa kita atau kita kondisikan sebagai objek wisata pendidikan tadi. Kebayang misalnya anak-anak TK, anak SD, mereka datang ke situ lihat kerambanya, dia sebarkan itu pakanan ikannya atau mana, dilihat, dia amati, oh begitu pola ikan makan. Bila perlu kita buat museum keramba di situ kelihatan. Jadi benar-benar bagaimana proses ikan itu sampai benar-benar jadi ikan. Nah, itu menarik. Karena kita nggak pernah mengemas seperti itu. Jadi, Pak Sultan, pada kesempatan ini saya melihat ini suatu diskusi yang sangat menarik, sangat solutif untuk menurut saya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tentunya tidak cukup sampai di sini. Ini harus ada suatu tindak lanjut, ada suatu implementasi dari solusi-solusi yang dipaparkan oleh beberapa narasumber tadi. Jadi itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan Pak Sultan pada malam kesempatan hari ini. Artinya pembenahan Danau Maninjau ke depannya memang diperlukan ada suatu kemitraan kolaboratif atau kerjasama yang sangat-sangat yang intensif dan inovatif. Inovatif artinya tidak berpikir sekali saja. Ada inovasi-inovasi yang dikeluarkan di dalam kelembagaan itu. Contoh sekata tadi, ada inovasi pakan, ada inovasi dari kondisi alam sendiri. Kalau memang kita bisa sedot lumpurnya kita jadikan pupuk, kenapa enggak? Akan bermanfaat untuk petani. Tidak perlu lagi kita beli pupuk urea dan pupuk ini untuk petani-petani kita. Mengakibatkan jika sawah kita pupuk, airnya masuk ke danau, merusak danau kita. Nah, kita pakai aja pupuk yang asli danau itu juga nanti. Gitu. Mungkin itu dari saya, Pak Sultan. Mungkin kalau ada diskusi, kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Samsul. Nah, artinya dalam diskusi kita pada malam hari ini, dalam webinar kita pada malam hari ini, kita sudah punya banyak alternatif solusi seperti itu. Saya ulang untuk rangkum lagi. Yang pertama itu alternatif solusi dari Pak Andri, bahwasanya yang perlu kita benahi itu adalah soal pakannya. Itu karena itu merupakan induk dari permasalahan yang terjadi di Danau Maninjau. Gitu. Kemudian kepada Pak Indrawadi, Pak Indrawadi, ada tadi pembicaraan soal keadaan di dasar Danau Maninjau, bahwasanya dasar Danau Maninjau ini sudah sangat sangat memprihatinkan, sehingga itu perlu kita benahi juga. Itu perlu sama-sama kita pikirkan untuk selanjutnya bagaimana caranya keadaan dasar danau ini justru menjadi potensi bagi Danau Maninjau kita ini. Tadi juga ada alternatif solusi dari Bu Rizka. Bu Rizka menyatakan bahwasanya sebenarnya alam kita ini punya alternatif pakan. Gitu. Itu menjawab permasalahan yang dari Pak Andri tadi. Alternatif pakannya yaitu alga, dan kita sama-sama berupaya untuk melakukan budaya itu yang akan kita bincangkan lebih lanjut seperti itu. Dan terakhir tadi ada Pak Sultan, mungkin Pak Sultan bisa menambahkan sedikit, Pak Sultan. Oh iya Pak, silakan. Iya, saya tadi lupa tadi ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga. Tadi menarik disampaikan tadi oleh Adinda Rizka ya, masalah pakan, alternatif pakan tadi. Kebetulan saya juga berpikir selama ini kalau kita lihat petani-petani kita itu membeli pakan itu dari luar. Saya tanya dari petani-petani rata-rata itu udah mengimpor dari Medan atau luar daerah kita lah. Ya memang satu-satu solusinya kita harus carikan alternatif, kita harus buka pabrik sendiri di situ. Nah kalau bisa tadi kita bisa pakai teknologi yang disampaikan oleh Rizka, itu akan lebih bagus. Itu mungkin tambahan saya, Pak Sultan. Terima kasih. Ya, nah itu dari Pak Rizka, dan terakhir itu dari Pak Heri Ale bicara soal potensi wisata yang menjadi perdebatan di banyak masyarakat sekitaran Danau Maninjau, bahwasanya wisata itu sebenarnya tidak perlu merusak ekonomi masyarakat sekitar yang punya mata pencaharian
pertanian ikan seperti itu. Nah, saya mau mencoba merangkum semuanya. Saya mencoba merangkum semuanya bahwasanya semua itu saya nilai ada potensi untuk lapangan pekerjaan seperti itu. Ada potensi untuk lapangan pekerjaan dimulai dari kalau kita punya pabrik produksi pakan, itu punya lapangan pekerjaan lain. Soal potensi wisatanya, punya lapangan pekerjaan lain, semuanya berpotensi untuk lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana tanggapannya? Kita persilakan dulu kepada Pak Andri. Silakan Pak Andri soal lapangan pekerjaan karena ini menjadi masalah yang mesti kita ataskan bersama. Silakan, kita punya waktu 2 menit untuk Pak Andri, silakan. Halo Pak Jihad. Ya, silakan Pak Andri. Bisa diulangi pertanyaannya Pak? Jadi dari semua rangkuman pembicaraan kita itu saya melihat ada kemungkinan untuk terjadinya peningkatan lapangan pekerjaan atau memunculkan lapangan pekerjaan baru seperti itu. Ketika setiap solusi yang kita munculkan tadi itu berjalan dengan baik. Nah, seperti itu bagaimana tanggapannya soal ini? Ya, dari pengalaman saya sebagai petani itu banyak sekali istilahnya masyarakat khususnya anak-anak muda terbantu dengan adanya Karamba ini. Salah satu contoh seperti saya lah kan ikut juga memasarkan ikan ini ke suatu daerah. Tentu saya butuh anggota gitu. Nah, jadi anggota ini tentu saya gaji dan itu merupakan suatu lapangan kerja. Gitu. Jadi ada suatu keterikatan antara saling membutuhkan. Jadi kalau tidak ada pekerja, saya tidak bisa membawa ikan saya ke pasar. Kalau saya tidak panen, maka masyarakat sekitar pun tidak bisa bekerja dan tidak dapat menghasilkan uang. Jadi ada imbas baliknya. Begitu juga masalah pembibitan. Nah, pembibitan juga mungkin agak melebar kita sedikit sebentar sebagai pandangan. Nah, pembibitan di sawah sekarang kan sudah banyak orang membibit ikan. Itu pun membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar danau. Gitu. Yeah. Dan boleh kita tanya ke masyarakat kita, mungkin kalau dari segi upah melebihi dari daerah-daerah lain gitu. Sebagai salah satu contoh, mungkin bisa saya gambarkan di sini. Kita bawa satu orang bekerja itu sekarang diupah 60.000 satu hari, saya tidak mau dia. Paling bater itu 100.000 satu hari. Itu pun kita kasih pula makan. Nah, jadi cukup tinggi lah istilahnya income bagi dengan adanya Karamba di Danau Meninjau ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat gitu. Jadi kalau kita sebagaimana topik kita tadi ada yang diwacanakan oleh beberapa media akan mengangkat Karamba ini dengan secara paksa, saya rasa itu suatu yang keliru. Jadi sebaiknya kita cari jalan yang terbaik, kemana solusi yang terbaik, kita rangkum seluruh unsur, baik dari pemerintah, baik dari masyarakat dan pengusaha sendiri gitu. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama kita nanti terdapat jalan keluar, maka bisalah kita melestarikan danau yang ada pada saat sekarang ini supaya lebih bisa seperti semula gitu. Nah, ya, cuman itulah tanggapan saya Pak Jah. Ya Pak, terima kasih banyak. Untuk pertanyaan yang sama kita lanjutkan kepada Pak Indrawadi soal potensi keadaan dasar danau ini. Baik, terima kasih Pak Yat, Pak Samsul. Seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya dulu pasca kejadian kematian massal ini, dosen kita di Bung Hatta, kebetulan saya juga di Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta, Pak. Kebetulan juga pembina dari unit selam di Bung Hatta. Ada namanya Pak Toko, Pak Tito. Dia sudah pernah lakukan penelitian, sayang tidak berlanjut. Disedotnya beberapa sampel dari sisa-sisa pakan, kemudian dikeringkan,
Kemudian memang dijadikan kompos semacam pupuk alami dan hasilnya menunjukkan hasil positif. Sayangnya beliau karena beliau ASN tidak berlanjut karena beliau memang hobi dia sebenarnya di bagian pengawasan dilakukannya beberapa sampel dari sisa-sisa pakan dikeringkan kemudian dicobakannya ke beberapa pot-pot bunga, pot tanaman seperti lado Pak Kecil Pak Samsul tadi, hasilnya sangat positif. Nah, cuma kan tidak berlanjut dari yang beliau lakukan. Karena berlatar belakang hobi, mungkin dia juga sudah pernah tawarkan ke mahasiswa di Bung Hatta untuk melanjutkan. Ada beberapa mahasiswa yang baru akan mulai, ya sayang terhenti karena beliau pindah ke Lombok, jadi sangat jauh. Dan komunikasi masa itu kan tidak selancar hari ini. Hari ini kita bisa dengan WA, dengan apa semua, kirim foto, kirim video. Waktu itu kan masih zaman-zaman SMS, Pak. Belum seperti sekarang lah. Jadi terhenti. Sebenarnya kalau ini diteruskan lagi, libatkan semua perguruan tinggi yang terkait seperti Lisda tadi, yang alga tadi, ini kan sangat menarik. Sebenarnya pakan alami itu tersedia di lingkungannya sendiri. Jadi tersedia di lingkungannya sendiri. Nah, kemudian persoalan kenapa semakin frekuensinya semakin sering terjadi kematian ikan ini, menurut saya mungkin kearifan lokal di sana seperti Pak Andri sampaikan tadi, 3 bulan saja berhenti tidak ada budidaya atau pembesar ikan di keramba, 3 bulan berikutnya malah hasilnya dibanding sebelumnya makin bagus. Mungkin polanya yang akan diatur, salah satunya. Oke, Pak. Polanya yang akan diatur. Demikiannya dulu, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Kita lanjutkan kepada narasumber kita selanjutnya. Ini soal budidaya alga. Silakan kepada Bu Rizka untuk pertanyaan yang sama. Silakan tanggapi soal lapangan pekerjaan seperti itu. Iya Pak, untuk peluang dari mikroalga ini sangat besar Pak. Kenapa? Karena dari mikroalga ini kita bisa menghasilkan pupuk sendiri, menghasilkan pakan sendiri. Kita tidak perlu membeli dengan harga yang mahal, karena kita hanya bisa mengambil mikroalganya itu bisa dari danau itu sendiri gitu Pak. Seperti itu. Selain dia murah dan ekonomis, dia juga termasuk mikroalga ini termasuk ramah terhadap lingkungan dan tidak merusak lingkungan danau itu. Tidak seperti yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Bu Rizka. Kita lanjutkan kepada Pak Heri Ale. Pak Heri Ale, bagaimana tanggapannya soal peluang pekerjaan atau peluang mata pencaharian jika keadaan wisata Danau Meninjau ini diperbaharui atau ditingkatkan lagi, atau dimurnikan atau apalah bahasanya. Silakan Pak Heri. Ya. Terima kasih. Nah, potensi wisata yang saya lihat itu kan inovasi-inovasi tadi dilakukan di Keramba sendiri, itu bisa potensi wisata ekologis. Kalau saya bicara wisata ekologis yang ramah lingkungan. Dan selain juga tadi Bang Andri, selain juga pekerja untuk Kerambanya sendiri, dan juga peluang besar untuk yang para pemuda-pemudi yang lain untuk sebagai tour guide-nya. Tour guide-nya menjelaskan bagaimana sih alurnya segala macam. Karena Danau Meninjau selain dari wisata alam, juga kita di situ juga ada musim Buya Hamka, wisata religi, dan juga tinggal ditambah kombinasi dengan tradisi dan kebudayaan apa segala macam. Nah, itu sangat besar sekali potensinya. Dan bisa menjadi peluang tambahan mengurangi angka pengangguran. Karena kalau sekeliling danau itu aja itu udah cukup luas, itu kan cukup kelilingnya panjang. Dan kombinasi dengan edukasi itu
itu sangat besar peluang baik dan menjaganya dengan baik. Itu aja mungkin gambaran dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bung Heri. Terakhir, pernyataan terakhir kita minta tanggapan dari, sebelum kita tutup, kita minta dulu tanggapan dari Pak Samsul Bahri terkait dengan keadaan dana meninjau ini dan bagaimana dengan peluang lapangan pekerjaan. Silakan. Baik, ya terima kasih, ya terima kasih Dinda Sultan ya. Betul. Artinya seperti kita sampaikan tadi bahwa danau itu adalah sebagai sumber aktivitas masyarakat. Tentunya kalau danau ini kita bisa kembalikan fungsinya bisa lebih maksimal, tentunya akan berdampak lebih baik lagi bagi masyarakat kita. Baik lapangan pekerjaan tadi disampaikan tadi beberapa narasumber, dari segi pariwisatanya tumbuh, petaninya juga tumbuh. Nah tadi kalau terjadi pun kita sampai kita membuka pabrik pakan di situ, tentu juga akan membuka lapangan pekerjaan juga. Bayangkan kalau seandainya kita punya pabrik pakan sendiri, dan tentu saya kalau asumsi saya, pakan ini tidak hanya sekedar konsumsi untuk pada petani kita di Maninjau, kita bisa ekspor ke daerah lain, ke Jambi, Bengkulu, Palembang, Pekanbaru. Jadi artinya apa? Itu sudah membuka peluang baru juga, pekerjaan baru bagi masyarakat kita. Tidak harus semata-mata kita harus beternak atau menjadi petani ikan, keramba, atau ke sawah. Dari kita mengembangkan satu pabrik itu sudah berarti kita sudah mengembangkan lapangan pekerjaan baru lagi. Nah, tinggal bagaimana, tadi saya tertarik dengan disampaikan oleh Pak Indra Wadi ya tadi ya, ternyata memang pernah diteliti ya. Ini suatu surprise bagi saya ini, alhamdulillah berasumsi ke kejadian yang kecil yang saya lihat sehari-hari. Artinya itu kalau itu benar-benar punya satu komitmen kita bersama, dan pemerintah daerah tentu yang sangat-sangat penting di sini komitmennya, karena ini pasti menyedot danau itu perlu perencanaan sangat matang itu. Tidak semudah, tidak segampang menyedot air kolam di rumah saya atau di rumah kita gitu kan. Tentu, tapi kalau benar-benar secara hitungan ekonomisnya benar, artinya kalau sekian kita bisa hitung, misalnya danau ini ada punya kandungan lumpur berapa meter kubik di dalamnya. Artinya kita bisa hitung, oh dia punya sekian ton. Nah sekian ton ini kalau kita olah secara produksi jadi pupuk, ini bisa sampai berapa lama produksinya. Nah, tambah lagi nanti kan dia akan menumpuk lagi, berputar lagi. Nah, kalau kajian itu benar-benar secara mendalam, artinya keterlibatan akademisi, para pakar sini benar-benar difasilitasi oleh pemerintah daerah, saya yakin ini bisa terrealisasi. Tidak satu yang sulit. Nah, karena tadi kembali kalau kita berangkat berpikirnya, segala permasalahan itu pasti ada nilai positif di baliknya, ya tentunya inilah salah satu nilai positif yang bisa kita carikan gitu loh. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lapangan pekerjaan tentu sangat-sangat terbuka. Kalau danau kita bagus, pengunjung pariwisata kita bagus, pariwisata yang didesain sesuai dengan kondisi kita tidak perlu merubah apapun, karena memang betul disampaikan tadi udah Ale tadi, memang wisatawan tuh sekarang ini suka yang alami, tidak sesuatu yang berubah, yang dibuat-buat, tidak suka. Jangan sampai seperti dikatakan tadi dibuat-buat, oh kita di sini daerahnya religius, agamis, ternyata ketika wisatawannya datang dia pakai celana pendek, pakai yukensi, malah kan wisatawannya. Kadang-kadang lebih modern masyarakat kita daripada gayanya daripada wisatawan. Nah, ini kan malu kita kan. Ya kenapa nggak kalau gitu kita buka aja lah, kita nggak boleh kita larang-larang gitu kan. Nah, artinya nggak seperti itu. Kita komitmen. Kalau memang itu yang kita komitmenkan, ya kita bangun masyarakat kita bangun karakter yang seperti apa yang kita ciptakan, ya itu yang kita tampilkan, nggak kita buat-buat gitu. Nah itu yang bisa kita coba elaborasi lebih dalam lagi, bahwa apapun nanti kalau danau ini bisa lebih baik, artinya bisa ini kalau masalah menggusur dari keramba tadi saya ingat ini tentang pedagang kaki lima. Kebetulan kajian saya waktu di S2 itu pedagang kaki lima. Kaki lima tidak bisa digusur karena ini masalah hak perut orang, masalah makan. Ya sama, petani keramba juga nggak bisa digusur karena ini masalah makan, masalah perut. Tapi yang penting itu bagaimana difasilitasi, benar-benar diberikan suatu wawasan agar petani kita memahami, oh bahwa kita ini hidup ini tidak hanya untuk sekarang, tetapi kita sebagai pelaku yang harus memikirkan juga anak cucu kita. Nah ini kan harus kita sampaikan.
harus benar-benar berulang-ulang segala lini dalam masyarakat, dari jorongnya, wali negarinya, pemerintah, semuanya tokoh-tokoh masyarakat, kita benar-benar satu visi bahwa danau ini tidak hanya milik kita. Danau ini adalah peninggalan nenek moyang kita dan kita hanya mengolahnya, mengoptimalkannya, dan gunakanlah untuk bisa juga digunakan oleh anak cucu kita. Nah, kalau ini benar-benar message sampai, insya Allah perbaikan-perbaikan itu bisa terjadi. Mungkin itu dari saya, udah Sultan. Terima kasih. Oke, Pak Samsul. Terima kasih banyak. Demikianlah kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Diskusi kita merupakan, menurut saya, suatu diskusi yang berisi dan suatu diskusi yang solutif atau punya banyak solusi. Kita punya banyak alternatif solusi. Tinggal bagaimana cara kita mewujudkan itu. Sekian dari kami. Selamat malam. Terima kasih kepada Pak Andri, terima kasih Pak Indra sudah berkesempatan hadir. Terima kasih Bu Rizka, terima kasih juga Pak Ale, dan tentunya terima kasih banyak kepada Pak Samsul Bahri sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Agam. Saya pamit undur diri dan saya langsung mematikan Zoom kita pada malam hari ini. Saya matikan dulu recordingnya. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri dan saya Sultan Jiyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.